artinya metode yang digunakan untuk peristiwa pembunuhan dengan peristiwa dugaan pemerkosaan ini sama. Sama metode. Saya ingin bertanya kepada Ibu terkait dengan metode criteria based content analysis atau CBCA yang saya pahami itu mungkin dalam taraf sangat standar, itu biasa digunakan untuk mengakses korban-korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Itu metode yang biasa digunakan bahkan taraf internasional. Nah, apakah itu metode yang harusnya diterapkan khusus untuk pelecehan seksual atau kekerasan seksual, atau memang ini variatif metodenya? Ya, metodenya variatif, kita bisa memilih tetapi relevan dengan kebutuhan. Nah, CBCA, mohon maaf, kalau memang metodenya itu variatif dengan menggunakan metode yang berbeda misalkan, hasilnya bisa saja berbeda? Relatif tidak jika kita menggunakan alat ukur atau metode alat ukur yang multi. Nah, kami tidak menggunakan hanya salah satu, tidak hanya menggunakan satu, sehingga ada counter melalui metode tes yang lainnya. Oke, tapi Ibu sendiri tidak menggunakan metode CBCA kan? CBCA itu hanya untuk mengetahui masalah konten dari statement-statementnya. Benar tentunya, atau salah kan? Bukan benar atau salah, tetapi konten ini mengandung makna apa, interpretasi terhadap konten itu, dan kemudian apakah ini kredibel atau tidak kredibel. Oke, menilai kredibilitas dari suatu pernyataan, dari keterangan yang digunakan. Iya. Baik. Terkait dengan tadi saudara ahli melakukan wawancara dengan berbagai macam pihak untuk menggali peristiwa ini. Bagaimana apabila data yang diperoleh itu sebenarnya sudah terkondisikan? Apakah itu juga akan mempengaruhi hasil kesimpulan dari saudara ahli dalam melakukan assessment? Artinya dalam konteks ini, katakanlah satu bagian kelompok itu sudah terkondisikan harus ngomong A, dan pada saat itu mau nggak mau Ibu akan menggunakan data itu. Pada saat Ibu menggunakan data itu, kesimpulannya pun pasti akan mengarah kepada ke situ dibanding random sampling misalkan. Kalau kayak gini kan udah targeted sampling ya, sudah pasti ini orang-orangnya. Nah, itu bagaimana? Itu bisa terjadi jika hanya menggunakan satu metode. Kami tidak hanya menggunakan satu metode, tetapi multi metode, dan pertemuannya tidak hanya satu kali, dan bertemunya bukan hanya oleh satu orang pemeriksa, tetapi lebih dari satu pemeriksa. Misalkan kami dengan Pak FS itu bertemu bertiga orang. Dengan Bu PC itu juga 3 orang psikolog yang kemudian kita menganalisis dulu sendiri-sendiri masing-masing dengan multi metode itu. Jadi metodenya kenapa kami gunakan multi dengan baterai tes itu untuk mengontrol kemungkinan deviasi dan subjektivitas. Sehingga yang kami hasilkan adalah data-data yang memang relevan, konsisten, bersesuaian dan kredibel. Oke, ini saya masih mau menggali sedikit tentang perolehan data-data ini. Tadi saya di awal sempat bilang bahwa validitas dari suatu penelitian atau pemeriksaan itu dilihat dari data, cara pengelolaan data, dan bagaimana cara kita mengolah data itu. Cara mengolah data itu kan pasti digunakan metode. Betul. Metode yang berbeda akan bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ini makanya saya pengen tahu kenapa Ibu menggunakan metode itu dan bukan CBCA. CBCA-nya dipakai, Pak. Dipakai juga? Dipakai juga untuk. Tapi saya tidak melihat ada tabel-tabel. Karena CBCA itu bukan metode khusus, itu hanya tambahan di dalam proses kami menganalisis. Metodenya itu adalah baterai tes. Jadi ada tes kecerdasan, ada tes kepribadian, ada kemudian tes-tes emosi dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai baterai tes metode. Sedangkan CBCA ini menjadi salah satu tools yang bukan metode yang bisa untuk mengukur kecerdasan dan sebagainya, tapi di dalam proses analisis begitu. Jadi setelah data didapatkan, kita melihat konten dari statement-statementnya, itu yang kemudian kita mencoba analisis dan kita sesuaikan dengan teori-teori yang ada, sehingga di situ kita bisa tarik simpulannya. Jadi CBCA itu hanya merupakan salah satu bagian yang kita lakukan prosesnya,
demikian, tetapi bukan metode secara khusus.